Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 16 nya ya dari alur cerita kelanjutan Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, di tengah-tengah pertempuran Dongchang dan juga Jiang An, Xiaoyan mendapatkan panggilan dari Lai Zi. Entah kenapa Lai Zi memanggil Xiaoyan ini dengan sebutan yang mulia. Bagaimanapun Xiaoyan meragukan panggilan jiwa ini dari Lai Zi. Teknik rahasia Jiang An memang benar-benar sangat menakutkan. Dongchang pun masih berada di udara dan memegang tombak merahnya. Aku membuatmu tetap hidup karena aku menyayangkan darah klan Jiang yang mengalir di tubuhmu itu. Tetapi sepertinya aku memang harus membunuhmu sekarang, ucap dari Dongchang. Tombaknya segera mengulir melesat ke arah depan. Buar, udara di depan Dongchang langsung meledak membentuk badai yang tidak terlihat dan menabrak Jiang An. Jiang An langsung meraung. Semua sumber energi dan jiwa di tubuhnya pun tampak terbakar dan mendidih, dan kecepatannya pun meningkat beberapa kali. Hiya, dededor. Keduanya bertarung dengan sangat sengit sekarang. Setiap kali tubuh Jiang An bergetar dan meraung, ada banyak retakan di tubuhnya. Namun dia akan segera pulih lagi. Bagaimanapun dia dan pohon roh itu benar-benar telah bersatu. Dan vitalitas pohon itu juga benar-benar sangat kuat. Meskipun mereka terluka, Jiang An masih bisa mempertahankan kekuatannya. Dan dia bisa mengimbangi Dongchang dalam waktu yang singkat. Keturunan klan Jiang memang merepotkan. Keluarga Jiang An memang pernah terkenal di dunia Sengki ini. Jika saja leluhurmu tidak mengkhianati klannya sendiri, maka mereka pasti tidak akan dipenjara di tempat yang ditinggalkan seperti ini, ucap dari Dongchang. Buah, dededor. Jiang An nampak murung dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Jelas apa yang dikatakan oleh Dongchang itu adalah rahasia keluarga baginya. Xiaoyan berdiri ratusan kaki jauhnya dan lautan petir pun mengelilingi tubuhnya. Untuk saat ini, Xiaoyan tidak akan pergi menuju ke arah Lai Zi dulu, dan bagaimanapun dia juga belum yakin kepada Lai Zi. Entah kenapa Lai Zi ini menyebut Xiaoyan sebagai yang mulia. Oleh karena itu, jika ada cara lain, Xiaoyan pasti tidak akan mengambil resiko untuk pergi menemui Lai Zi itu. Xiaoyan berdiri dengan tenang di kejauhan, namun dia tidak bisa hanya duduk diam saja kali ini. Cakram cahaya di matanya pun berputar lagi. Xiaoyan berencana untuk menggunakan Yao Bing lagi untuk membantu Jiang An, walaupun efeknya hanya sebentar. Namun Xiaoyan tidak dapat menggunakan Yao Bing begitu saja, karena setelah Yao Bing digunakan, Jiang An juga akan terkena efek dari Yao Bing itu. Tetapi jika Jiang An menutup matanya, mungkin Jiang An bisa mengurangi efek dari Yao Bing itu. Jadi pada saat ini Xiaoyan langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk memberitahukan Jiang An supaya dia menutup matanya selama Yao Bing itu memancar. Jadi Xiaoyan tidak ragu-ragu lagi untuk menggunakan Yao Bing. Yao Bing, teriak dari Xiaoyan. Di mata Xiaoyan, Bayan sekali lagi menunjukkan kemampuannya. Dongchang pun lalu menoleh, tetapi saat berikutnya dia lagi-lagi terkena efek dari Yao Bing. Pada saat yang sama, Immortal Flame juga telah menyebar ke tubuh Dongchang. Xiaoyan lalu menggunakan pikirannya untuk menyerap sumber gas dari tubuh Dongchang. Namun, Immortal Flame tidak bisa menyebabkan kerusakan yang berarti kepada Dongchang ini. Dan itu hanya membuat sumber gas di tubuh Dongchang pun lebih cepat menghilang. Selama beberapa detik, sosok Xiaoyan berubah menjadi bayangan. Dan ada ratusan Fearless Lotus Flame di tangannya. Sekarang, kekuatan fisiknya juga telah meningkat pesat. Dan jumlah Lotus Flame yang didapatkan dan dia ciptakan menjadi lebih banyak dan kuat. Wush, buar, tangan Xiaoyan pun lalu diangkat dan ratusan Lotus Flame pun melesat dari tangannya. Serangan itu benar-benar begitu cepat sehingga Xiaoyan hanya bisa melihat lautan api yang sedang menyapu. Ia memukul Dongchang dengan tepat
sedangkan Jiang An masih memejamkan matanya. Namun itu tetap tidak berguna, karena Bai Yan tidak hanya bisa menembus tubuh tetapi juga jiwa Jiang An. Dengan pukulan ini, tubuh Dongchang pun melesat ke belakang dan dia lalu menyemburkan seteguk darah. Rambutnya langsung berantakan dan dia pun menabrak dinding batu dengan keras. Buar! Namun efek Yao Bing ini telah berkurang dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Jiang An juga telah pulih dari efek Yao Bingnya. Dan setelah itu Jiang An langsung kembali menyerangnya dengan cabang pohon yang tidak terhitung jumlahnya. Cabang pohon itu setajam pedang dan kemudian langsung melesat ke arah Dongchang. Jiang An berteriak dengan sangat panik, melampiaskan semua amarahnya. Dia ingin membalaskan dendam. Dia sangat ingin membunuh Dongchang. Kamu pikir aku tidak tahu? Saat itu kamu tidak membunuhku karena kamu tahu bahwa kemampuan klan Jiang bisa bergabung dengan tanaman dan kamu berniat untuk mendapatkan armor dengan menggunakan teknik rahasia ini. Kamu tidak membunuhku hanya karena kamu mendambakan armor dari klan Jiang itu. Tetapi kamu tidak bisa mendapatkannya dari klan Jiang di dunia Sentik. Jika kamu mengirim semua klan Jiang di tanah hukuman dewa ini, kamu tidak akan membunuhku karena darahku semurni darah leluhurku. Karena aku adalah orang yang bisa mendapatkan armor tanaman misterius dari klan Jiang itu. Pohon spiritual ini adalah berkat dari leluhur klan Jiang. Aku sudah mengetahui semua rencanamu itu, ucap dari Jiang An. Xiaoyan lalu menarik napas dalam-dalam dari kejauhan saat melihat ke arah dinding batu. Apakah kamu sudah cukup puas bermain-main? Tanya dari Dongchang. Dongchang segera bergegas keluar seperti bola meriam dengan darah di sudut mulutnya dan kegilaan di wajahnya. Pada saat kata-kata itu keluar, Dongchang melambaikan tombak merah di tangannya yang secara langsung menghancurkan cabang-cabang yang terus menyerangnya. Sosok Dongchang terus bergerak dan menyerang Jiang An. Dadaduk. Buar! Sebuah lubang pun muncul di dada Jiang An. Tidak hanya itu, tubuh pohonnya pun hancur menjadi potongan-potongan. Kemudian Jiang An menghantam tanah dengan sangat keras. Saat Jiang An sedang berjuang untuk berdiri, wajahnya mengungkapkan ekspresi keputusasaan. Dia sudah meluncurkan kekuatan penuhnya. Lagi pula dia juga tidak memiliki cukup sumber gas untuk bisa melawan fight tingkat bintang 6. Kali ini dia sudah mencapai batasnya. Sepertinya aku meremehkanmu lagi. Kamu benar-benar membuatku penasaran, ucap dari Dongchang melihat itu. Dia lalu memegang tombak merahnya lagi. Dia tidak lagi menyerang Jiang An sekarang. Dia memandang ke arah Xiaoyan dengan sangat tajam. Kamu memiliki lebah beracun yang luar biasa. Labu yang sangat aneh. Tidak hanya itu, cahaya yang bisa memisahkan tubuh dan jiwaku. Kamu memang sangat kuat. Jika kekuatanmu sudah mencapai fight tingkat bintang 5, mungkin aku akan kalah darimu. Sayang sekali, kamu hanyalah fight tingkat bintang 3. Pasti akan terasa sangat menyakitkan bukan saat kamu menjadi layu sebelum akhirnya kamu berkembang. Hahaha, ucap dari Dongchang. Xiaoyan segera menghilangkan bayangannya. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah dan saat dia muncul, dia sudah berada di depan Jiang An. Hampir di saat yang sama ketika Xiaoyan muncul, sosok Dongchang juga muncul di depan Xiaoyan dan memukul Xiaoyan hanya dengan menggunakan kekuatan fisik saja. Melihat itu, Xiaoyan juga membalas pukulan Dongchang. Namun saat pukulan ini ditujukan kepada Dongchang, semua petir di tubuhnya pun meledak dalam sekejap dan gema pun bergemuruh menyapu sekelilingnya. Ini adalah salah satu cara yang bisa digunakan oleh Xiaoyan untuk menghadapi Dongchang dengan kekuatannya sendiri. Buar! Sosok Xiaoyan pun melesat ke belakang. Bahkan kali ini dia lebih banyak menyemburkan darah. Tetapi sebelum dia melesat ke belakang, Xiaoyan lebih dulu menangkap Jiang An dan membawanya pergi. Di saat yang sama, pikiran Xiaoyan pun kembali bergerak dan Immortal Flame pun bergejolak di tubuh Dongchang. Meskipun itu tidak ada menyebabkan kerusakan yang cukup besar kepada Dongchang, tetapi itu cukup untuk mengejutkan Dongchang.
Lebah beracun yang bersembunyi di pakaian Xiaoyan juga langsung bergerak melesat ke arah Dongchang. Kemudian Dongchang merasakan bahwa sumber gasnya pun terhisap dan rasa sakit yang membara melintas di benaknya. Begitu Dongchang menoleh, dia mengangkat jarinya. Feng Sheng, Feng Su, Shang Chong Chang Chung, Xia, teriak dari Dongchang. Tiba-tiba kecepatan Xiaoyan pun melambat dan tempat ini seakan menjadi milik Dongchang. Pada saat yang sama, luka Jiang-an yang harusnya bisa pulih dengan cepat dan mengandalkan vitalitas agung dari pohon roh juga tidak bisa digunakan, sehingga Jiang-an tidak bisa pulih lagi. Xiaoyan juga merasakan bahwa dia kehilangan seluruh kekuatannya, seolah-olah sepertinya Xiaoyan telah memutuskan kontrak dengan segalanya. Sumber gas di tubuh Xiaoyan pun tampak tersumbat dan tidak bisa dituangkan. Dongchang lalu menarik telapak tangannya, memandang ke arah Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Kemudian Dongchang langsung mendatangi Xiaoyan. Setelah beberapa saat, bayangan-bayangan kematian yang kuat pun segera menyelimuti Xiaoyan. Namun yang tidak diketahui oleh Dongchang adalah bahwa Xiaoyan masih memiliki menara Zinsen. Kakak Xiaofeng, terima kasih atas bantuanmu. Sebentar lagi aku mungkin akan mati. Sekarang kamu bisa mengambil armor roh milikku ini, ucap dari Jiang-an. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan kemudian tiba-tiba jiwanya terbakar bersama dengan roh pohon besarnya. Dongchang, bahkan jika aku mati, aku Jiang-an akan menggunakan penghancur diri untuk membawamu mati bersamaku, ucap dari Jiang-an. Dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri dan setelah dia mendorong Xiaoyan untuk menjauh, tubuh Jiang-an pun tiba-tiba menjadi cahaya yang menyilaukan. Cahayanya menerangi setiap inci kegelapan di ruangan ini dalam sekejap. Wush. Raungan mematikan di telinga setiap orang pun meraung dan tak ada hentinya. Xiaoyan lalu menggunakan kesempatan ini untuk pergi ke tempat Lazy berada. Yang mulia, Anda akhirnya datang. Meskipun aku bukan lagi bawahanmu, tetapi aku akan terus berjuang untukmu. Suaranya terus bergema dan tubuh Jiang-an pun telah terkoyak dan membentuk kekuatan penghancur yang sangat besar, bercampur dengan vitalitas agung dari pohon roh yang menyapu ke sekelilingnya. Jiang-an pun lalu mati dalam sekejap. Buat, pada intinya, Jiang-an mati kali ini bukan karena segel terlarang, namun karena dirinya sendiri. Dia menyapu dirinya sendiri. Jiang-an pun hancur dalam sekejap. Xiaoyan yang melihat itu semua, dia menyaksikan apa yang terjadi di depannya, dan Xiaoyan terlihat sangat pucat. Kunbo telah mati dan Jiang-an pun juga mati. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Jiang-an dan Kubo telah mati dalam pertempuran ini. Situasinya sekarang menjadi sangat buruk. Apakah lebih baik aku menggunakan menara Zinsen atau menggunakan bayangan saja? Gumam dari Xiaoyan. Tetapi kali ini suara bisikan itu terdengar lagi di telinganya. Yang mulia, aku tidak berniat jahat kepadamu. Jika yang mulia memintaku untuk membantumu, aku pasti akan membantumu. Aku bisa membunuh orang ini dengan mudah, dan aku bisa memberimu keberuntungan. Aku bisa merasakan bahwa kamu juga mempunyai kekuatan petir sepertiku, supaya kamu bisa sedikit menundanya. Aku akan memberimu sedikit kekuatanku dulu, ucap dari suara itu. Suara bisikan ini bergema di benak Xiaoyan, dan Xiaoyan pun segera merasakan kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya mengalir ke dalam tubuhnya dan menghantam lautan petir di tubuhnya. Setelah lautan petir yang mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan ini, lautan petir Xiaoyan yang awalnya berada di level 50 kini mulai meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat dan tidak masuk akal. Pada saat yang sama, ada kekuatan yang membasuh seluruh tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan saat ini terus menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Ledakan Jiang-an pun berangsur-angsur mereda, dan suara Dongchang pun perlahan-lahan bergema di tengah-tengah gumpalan asap ledakan itu. Klan Jiang memiliki anggota klan paling banyak di tanah hukuman para dewa ini. Tetapi dia akhirnya meninggal dalam rasa sakit yang tidak berujung seperti ini. Ini juga karena kebaikanku, ucap dari Dongchang.
Di tengah asap yang mengepul itu, sosok Dongchang perlahan berjalan keluar dan jaraknya hanya 100 meter saja dari tempat Xiaoyan berada. Dongchang perlahan lalu mengangkat kepalanya dan matanya berdarah menatap ke arah Xiaoyan. "Sekarang adalah giliranmu," ucap dari Dongchang. Setelah berbicara seperti itu, Dongchang lalu mengangkat tangannya dan berjalan secara perlahan menuju Xiaoyan. "Kamu sepertinya sangat membenci Klan Jiang," tanya dari Xiaoyan saat dia melihatnya. Tubuh fisiknya saat ini semakin kuat seiring dengan pertumbuhan lautan petir di tubuhnya. Dan tingkat penyerapannya pun menjadi semakin cepat. Tetapi yang aneh adalah orang luar tidak bisa mendeteksi kekuatan Xiaoyan pada saat ini. Xiaoyan berpikir itu karena metode Laiji yang sangat misterius, sehingga sulit bagi Dongchang untuk melihat situasi Xiaoyan pada saat ini. Kekuatan Laiji tidak hanya memberikan Xiaoyan peningkatan, tetapi juga memberikan Xiaoyan untuk setara mendapatkan kekuatan petir yang sama yang dia miliki. Atau Xiaoyan akan memiliki kekuatan yang sama seperti Laiji dalam beberapa saat saja. Berkat kekuatan yang didapatkan dari Laiji ini, Xiaoyan bisa mengimbangi kekuatan Dongchang. Pertarungan mereka pun berlangsung sangat sengit. Namun karena celah kekuatan di antara mereka terlalu besar, Xiaoyan pada akhirnya tertekan oleh Dongchang. Setelah gagal menyerang dan menggunakan Void Shatternya, senjata itu pun kembali lagi ke mulut Xiaoyan. Dongchang sama sekali tidak terluka oleh serangan-serangan Xiaoyan sebelumnya. Kekuatan mengejutkan dari Xiaoyan terasa sangat hambar bagi Dongchang. Fight tingkat bintang 6 benar-benar merepotkan. Setelah aku menyerangnya habis-habisan dengan seluruh kekuatan yang aku miliki, dia tetap saja tidak bergeming, ucap dari Xiaoyan. "Harus kukatakan kepadamu, jika kamu bersedia menjadi pelayanku, aku bisa mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Jika kamu menolak, maka aku akan membunuhmu," ucap dari Dongchang. Tekanan yang kuat tiba-tiba memancar lagi dari tubuh Dongchang. Ini menyebabkan Xiaoyan terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Ekspresi Xiaoyan sudah sangat suram. Meskipun Xiaoyan memiliki lebah beracun di lengannya, tapi ini tidak akan berpengaruh kepada Dongchang. Tiba-tiba suara bisikan itu pun terdengar lagi. "Yang mulia, datanglah kepadaku. Aku memang belum membuka segel ini sepenuhnya, tetapi aku sudah berhasil membuka setengahnya. Jika Anda dalam jarak 50 meter dariku, aku bisa membantumu tetap aman," ucap dari bisikan itu. Xiaoyan jadi harus berada 50 meter saja dari Laiji. Dia pasti akan bisa melindungi Xiaoyan jika jaraknya ada sekitar 50 meter. Xiaoyan pun lalu melesat mundur. Namun Dongchang tidak mengejarnya. Dia hanya mengangkat tangannya dan mengambil tombak merahnya untuk mengubahnya menjadi cahaya berwarna merah. Lalu cahaya itu melesat ke arah Xiaoyan. Saat Xiaoyan pergi, dia segera mengeluarkan labu harta karunnya. "Labu harta karun, tolong tahan serangan itu," ucap dari Xiaoyan. Saat ini dia sedang berada di dalam krisis hidup dan mati. Asap labu harta karun itu pun muncul di tangannya, dan seorang bayi pun muncul di antara asap itu. Lalu seketika dia langsung menuju ke arah cahaya merah milik Dongchang. Buar, energi yang kuat pun meledak dan bergulir menggema di mana-mana. Xiaoyan lalu memanfaatkan momen ini untuk terus berlari menuju ke arah Laiji. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil menuju ke arah Laiji sebelum Dongchang ini menyerangnya karena dibantu oleh labu? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan selamat tahun baru ya. Gue ucapin selamat tahun baru dan semoga tahun ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi buat kalian. Dan semoga juga di tahun ini rezeki yang berlipat ganda atau semua kebaikan, berkah dan semua yang baik-baik menuju ke arah kalian dan kalian dapatkan apa yang kalian inginkan di tahun sebelumnya. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa, semoga sehat selalu untuk kalian dan dadah.